apakah dua pasal dalam RU ini bertentangan dengan konstitusi? Dengan segala hormat saya pada pemerintah dan DPR, saya mesti bilang konyol. Konyol? Konyol. Kenapa? Why? Anda tahu kalau Anda cek, kalau Pak Profesor Edi cek, Anda tahu Presiden John Adams, menjelang dia berhenti dari jabatan presiden, kira-kira kurang lebih 1 bulan, dia bikin Sedition Act. Ya. Itulah yang, undang-undang itulah yang digunakan untuk menangkap John Calender. Ya. Hanya karena dia menulis yang kira-kira kayak tadi itu. Jadi, substansi pasal tadi kita mundur sampai pada tahun 1801. Mundur berapa ratus tahun kita ini? 200 lah. 200 tahun mundur. 200 tahun gitu Oke. ya. Itu tahun 1801, pasal persis seperti itu. Ya. Substansinya seperti Benar. itu. Tahun 1801. Itu John Adams. Tahu nggak, Sedition Act ini, begitu Thomas Jefferson jadi presiden, dicabut. Karena ini memukul, ini instrumen menciptakan monster bagi rakyat. Ya. Tutup mulut. Saya mau tanya sama pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya pemerintah dan DPR memastikan bahwa kita ini orang-orang berharkat dan bermartabat? Ya. Ya, satu. Yang kedua, mengertikah presiden dan DPR sekarang konsep tentang presiden, konsep presiden itu nama jabatan atau nama orang? Ya. Itu mesti dibikin beres. Kategori yang pertama, saya tidak melihat reasoning ini. Bukan soal demokrasi dan tidak demokrasi. Apa yang mengatakan Anda memilih itu? Pasal kayak tadi itu ya. Inggris misalnya, penghinaan itu tidak boleh. Betul, tidak boleh. Sampai dengan sekarang, semua jurnalis tahu bahwa Anda tidak boleh sembarangan menulis bla 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 gitu ya. Kalau orang tersinggung, Anda diambil. Bukan, sama sekali tidak dipertalikan dengan harkat dan martabat. Ya. Yang dipertalikan adalah tindakan itu mengancam tatanan bermasyarakat. Ya. Pemerintah ada di mana? Dan DPR ada di mana dalam reasoning soal pasal-pasal itu tadi. Ya. Itu yang mesti dibikin beres. Yang ketiga, pasal ini sepenuhnya menghabisi kita. Tidak ada urusan dengan demokrasi dan tidak demokrasi. Karena Undang-Undang Dasar menjamin kita semua ini menyatakan pikiran kita, hasrat kita untuk kepentingan kehidupan dan macam-macam. Dan cara kita menyatakan hasrat kita dan segala macam itu ada berbagai cara gitu ya. Kita berkelompok, kita demo, kita menyatakan ini, menulis dan segala macam. Tadi elastis semua itu. Dan itu artinya, itu bermakna bahwa undang-undang ini jauh lebih buruk dari yang dibikin oleh Belanda. Bagaimana sekarang mereka memberikan batasan kritik dengan penghinaan? Bagaimana coba itu? Bagaimana sekarang? Itu tidak dijelaskan tadi itu. Jadi ini pasal sepenuhnya pasal jahat, pasal busuk, pasal paling nakal, paling rusak ini pasal. Okay. Abang itu presiden, abang dihina, abang itu disebut presiden karena abang punya kerja melaksanakan hukum. Ya. Polisi, jaksa, semua anak buahnya bapak. Ya. Lalu bapak pergi sana suruh, saya dihina itu. Kira-kira bapak tidak melapor pada diri sendiri itu? Apa tidak otoriter itu? Tidak tiran itu? Ya. Tiran. Jadi? Begitu. Jadi nggak masuk di akal ini reasonnya. Mau pakai tadi itu asal delik dan segala macam. Ini tiran. Omong kosong nih pasal ini. Begitu. Soal tadi malah in se dan malah in prohibition. Ini kan soal konstruksi doang. Ya. Soal rasa level etik. Itu doang kok. Jadi menurut analisamu, tidak benar. Pasal ini dibuat untuk menghabisi kita. Dalam kaitannya dengan apa? Menghabisi kita menciptakan pemerintahan yang monster. Kita menciptakan pemerintahan yang near akuntabilitas dan responsibility. Transparansi omong kosong deh. Setiap saat bisa kita diambil dengan pasal ini kok. Semua pasal yang ada di pasal-pasal penghinaan ini. Ini begini dulu deh. Pemerintah itu siapa sih? Ya pemerintah beliau. Presiden loh Pak. Presiden loh. Orang-orang yang pembantu loh. Ya. Karena itu dalam konstitusi negara ya. Ya. Disebut di sekretari kan. Menteri-menteri di Amerika itu kan sekretari. Karena pembantu. Pemerintah dari segi konsep tata negara presiden loh. Ya, oke. Begitu. Jadi presidenkah yang melakukan ini? Ya, memang atas nama presiden beliau bertindak. Memang dia orangnya presiden. Nah, kalau begitu presidennya jahat loh. Hah? Jangan dong, orang baik begitu. Orang baik. Oh, baik kan bukan soal wajahnya, tindak tanduknya, Bang. Ya. Tindak tanduknya loh. Oke, jawab dulu pertanyaan. Nah. Apakah memang itu kelewatan? Juli sudah mau disahkan padahal KUH pidana itu adalah masalah yang sangat... kayak begini, masih berantakan ini. Ya. Masih berantakan kayak begini kan sekarang kan? Jahat. Jadi itu benar-benar Anda tidak setuju ya? Saya tidak setuju. Pak Isnur. Nah, karena itu saya sarankan kepada Presiden lah. Ini pasal-pasal yang ngacau ini supaya ada legasi dari beliau, cabut lah. Ya. Itulah barangkali yang akan dikenang sebagai orang hebat.